Betul. Apa cerita tentang semalam di Qatar? Masya Allah. Kita lihat sisi lain. Sahabat-sahabat, hidup ini penuh dengan lika dan liku. Ada kalanya kita mendaki dan menurun, tapi ketahuilah sebuah energi itu penting kita miliki. Ada memang energi dalam diri sendiri, atau mungkin energi dari orang lain. Dan hari ini duduk seorang inspirasi kita, Ustadz Buya Syamsul Bahri SHIMA. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Buya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Selalu menginspirasi banyak orang ya. Dan hari ini terima kasih sudah datang di sisi lain, Aspen. Dan kita akan melirik beliau dari sisi lain. Tema kita semalam di Qatar dan doa-doa yang mustajab. Masya Allah. Masya Allah. Kalau berceramah dai kita sudah tahu, bahkan beliau berdakwah hingga ke pelosok Mentawai ya. Tapi Buya, Betul. apa cerita tentang semalam di Qatar? Masya Allah. Terima kasih Pak Zulfami Hadi, Ketua Aspen. Ya, sama-sama Buya. Kesempatan yang diberikan. Kalau kita diajak bercerita sisi lain dari kehidupan, Ya. mungkin pengalaman semalam di Qatar ini perlu juga kita beritahu kepada masyarakat. Ya. 2015, tahun 2015 dengan izin Allah Subhanahu wa taala, saya lulus sebagai petugas haji, membimbing haji plus, haji khusus di Haji waktu khusus ya? itu, iya, oleh salah satu biro travel. Dan dalam rangka membimbing jamaah haji itu, kami mendapat bonus untuk bisa menginap semalam di Qatar. Masya Allah. Nah, yang menarik adalah semalam di Qatar ini benar-benar memberi saya banyak pelajaran. Apa tuh Buya? Nah, di antaranya yang pertama, ternyata di pusat kota Qatar itu, di Doha itu, ada sebuah masjid mu'allaf. Ada masjid mu'allaf. Masjid mu'allaf. Kemudian di malam itu juga ada pertunjukan kesenian tradisional. Dan saya juga sempat berdialog dengan beberapa orang di sekitar masjid, Ya. sambil juga melihat-lihat kondisi kota Qatar itu di malam hari dan di pagi hari. Masya Allah. Ada yang menarik di situ. Yang pertama tentang Masjid Mu'allaf tadi. Ternyata Qatar itu punya misionaris handal. Punya misionaris handal. Iya. Bukankah Qatar itu berapa puluhan 90% Islam ya? Iya, tapi misionaris ini sini maksudnya adalah misionaris dari pihak Muslim. Oh. Iya. Oh, benar ya. Ini mungkin penggunaan istilah saya untuk betul. para pendengar saja. Belum memang juga orang bahasa ini. Memang agak kita perhatikan pola kata beliau dia. Ya benar siap ya. Jadi begini, penduduk Qatar itu berupaya mendekati setiap mereka yang belum mendapat hidayah, agar mereka melihat keunggulan Islam itu dengan hati nuraninya. Dan dugaan saya 2015 itu semakin nyata ketika saya berkunjung ke masjid tersebut, dan di sana ada cerita-cerita tentang bahwa mereka dahulunya belum memeluk Islam, tapi melihat keindahan Islam, melihat keunggulan Islam. Dia dikenalkan tentang apa itu Islam, siapa itu Allah, siapa itu Rasulullah, apa itu Al-Quran, kemudian apa itu iman, apa itu ihsan. Nah, hal-hal sederhana seperti itu kemudian membuat mereka menemukan jalan hidup. Mereka mencampakkan agamanya lalu dia masuk Islam. Nah, dan ini juga terjadi ketika Piala Dunia digelar di Qatar ya. Ya, baru malam pembukaan itu sudah lebih dari 1.000 orang masuk Islam. Islam. Nah, berarti misionaris berfungsi di sini.
maksud tadi. Iya. Kenapa? Ternyata di tiap-tiap kursi yang diduduki oleh para penonton, itu sudah disediakan di sana informasi. Oh, apa itu Islam? Ya. Apa itu iman? Apa itu ihsan? Siapa Allah? Siapa Muhammad? Siapa itu tokoh-tokoh hebat dalam Islam? Kemudian ada apa dengan Al-Quran? Mengapa Islam ini menjadi satu-satunya agama yang diterima Allah? Nah, berita-berita itu juga ada di barcode yang ditempel di mana-mana di tempat umum. Iya betul. Sehingga mereka bisa membaca tentang Islam itu. Akhirnya orang-orang yang belum terbuka pintu hidayah, mereka menemukan hidayah di situ. Mereka kemudian memeluk Islam, dan mereka bukan sembarangan. Mereka adalah para ahli ilmu. Mereka adalah para pakar di bidangnya masing-masing. Mereka adalah para teknokrat. Mereka adalah para konglomerat ya, yang selama ini mungkin belum menemukan keindahan Islam itu. Betul. Tapi Qatar mampu menceritakan itu. Ini mungkin pengalaman menarik pertama di Qatar. Masya Allah, cerdas dalam mengolah informasi dakwah sehingga masuk ke dalam hati orang. Betul. Mengundang hidayah. Hidayah ya itu. Masya Allah, luar biasa nih Buya ya. Jadi golnya tadi dari Qatar yang sepak bola, ternyata golnya adalah nih Islam. Rahmatan lil alamin. Betul. Masya Allah. Terus gimana lagi Buya? Di Qatar. Makannya masih nasi nih Buya. Gimana? Makanannya masih nasi di Qatarnya? Masih ya. Dan di situ juga saya baru menemukan hotel bintang 5 dengan pilihan makanan yang ratusan ya. Jadi mungkin saya merasa menjadi orang terkaya di dunia waktu malam itu ya. Karena memang saya hitung itu lebih dari 300 macam makanan yang harus saya pilih malam itu untuk saya makan. Masya Allah. Jadi ini baru pertama seumur hidup saya melihat begitu banyak pilihan gitu ya. Tidak terbayangkan kalau Allah nanti memberikan kemuliaan bagi orang yang bertakwa nanti. Ya, luar biasa. Ini baru di dunia. Apalagi di jannahnya. Kemudian mungkin yang kedua, kekecewaan saya di Qatar. Apa Bu ya? Saya kecewa di Qatar karena nggak sempat nonton MotoGP. Karena memang saya cuma semalam di sana. Gitu. Ya, jadi sempat nonton MotoGP di sana secara langsung gitu ya. Walaupun stadionnya di sana terkenal di berbagai dunia di seluruh dunia. Namun ada pengalaman berikutnya yang ingin kita bagi juga. Apa Bu ya? Qatar itu negaranya seperti Singapura. Dia dikelilingi oleh laut, kemudian punya bangunan-bangunan tinggi, pencakar langit, dan di sana berlangsunglah bermacam praktek bisnis dan usaha-usaha yang luar biasa. Namun di luar dugaan kita, kalau Singapura kita lihat mungkin lebih menonjol kepada bisnisnya, tapi di sana yang kita lihat adalah bagaimana mereka menjalankan syariat Islamnya, agamanya. Jadi misi agamanya ini yang kita lihat begitu. Ketika saya melihat pertunjukan di malam itu di Qatar, ada tarian, ada nyanyian, ada solawatan. Di situ saya lihat, saya tidak menduga kalau di situ juga akan ada pertunjukan-pertunjukan yang memang intinya itu adalah dakwah gitu kepada masyarakat. Jadi di malam itu kita lihat setiap yang hadir di sana merasakan keindahan Islam, merasakan kesejukan berada dalam Islam gitu, merasa bahwa kita tidak salah pilih mengapa kita menjadi seorang Muslim. Nah ini yang sangat kita rasakan di Qatar pada malam hari itu. Jadi suasana keislaman yang ditunjukkan yang saya pernah amati walaupun hanya satu malam di Qatar, ya tapi bagi saya sangat berkesan. Nah saya ingin juga bagaimana kesan-kesan indah ini kita bawa ke daerah kita sehingga kita bisa juga berguna bagi orang lain. Mungkin sedikit pengalaman yang ada pada kita bisa menginspirasi, kemudian bisa mengundang hidayah bagi mereka yang belum memperoleh hidayah. Amin ya rabbal alamin. Semoga satu malam dengan Ajang juga ada sedikit kekecewaan, tapi saya yakin Buya pasti berdoa agar ke Qatar lagi. Insyaallah. Karena memang Buya ini di satu sisi dengar-dengar banyak doa-doa mustajab. Nah, kira-kira apa tuh Buya doa-doa mustajab yang selama ini ternyata terkabul Buya? Masya Allah, kalau hal ini memang membuat saya agak berat untuk menyampaikan karena memang saya betul-betul melihat gitu tanda-tanda kebesaran Allah. Saya betul-betul merasakan
janji Allah itu ud'uni astajib lakum. Iya. Mintalah kepadaku, aku akan kabulkan. Subhanallah. Saya berdakwah hampir sering kali saya menyampaikan Al-Baqarah 186 itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Wahai Muhammad, kata Allah, sekiranya hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah kepada mereka, sungguh aku sangat dekat dengan mereka. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan kabulkan doa-doa mereka kalau mereka berdoa kepada aku. Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dengan dua syarat. Yang pertama, hendaklah mereka itu memenuhi seruanku. Kemudian yang kedua, hendaklah mereka yakin kepadaku. Jika demikian mereka akan menjadi orang yang cerdas. Nah, terinspirasi dari ayat itu, saya diizinkan Allah Subhanahu wa taala tahun 2008 menunaikan ibadah haji pertama kali, Pak Zul. 2008 ya? 2008, usia 28 tahun. 28 tahun. Dan itu hajinya haji kosasih, Pak. Kosasi apa tuh? Haji ongkos dikasih. Masya Allah. Kalau ada haji kosasi satu lagi. Untuk insya Allah. Masya Insya Allah. Allah. Iya betul ya, haji kosasi. Haji kosasih. Subhanallah. Selesai menunaikan ibadah haji, pulang dari Arafah, Muzdalifah, Mina, kemudian kita tawaf ifadah di sekeliling Ka'bah, lalu sa'i, tuntaslah seluruh ibadah haji. Tuntas. Sebelum pulang, saya berdoa di depan Ka'bah. Apa tuh Bu ya? Ya Allah, sekiranya menjadi pegawai negeri ini adalah lebih baik bagi diriku, lebih baik bagi keluargaku, Ya. baik bagi agamaku, baik bagi duniaku, dan baik bagi akhiratku. Aku mohon ya Allah, pulang dari tanah suci ini, jelaskanlah kedudukanku sebagai pegawai negeri. Karena saat itu belum jelas. Karena memang saya honor waktu Honor, itu ya? dan menunggu SK. Nah, betul. dan sekiranya ya Allah menjadi pegawai negeri itu tidak baik bagi diriku, bagi keluargaku, bagi agamaku, bagi bangsaku, bagi dunia dan akhiratku, maka jauhkanlah aku dari memikirkan lagi untuk menjadi seorang pegawai negeri. Setelah kita berdoa di depan Ka'bah tersebut, Iya. dan kita kemudian datanglah jadwal untuk tawaf wada. Toh ada Bu ya. Tawaf yang merupakan akhir dari seluruh rangkaian ibadah kita di Mekah. Lalu kita juga berdoa di situ, meneteskan air mata, kemudian bermohon agar Allah mengembalikan kita ke tanah suci ini setiap tahun untuk melayani tamu-tamu Allah. Dan alhamdulillah, sesampai di Madinah itu, saya berangkat dari Mekah menuju Madinah itu adalah di akhir bulan Desember Tahun tahun 2008. 2008 Bu ya. Dan berada di Madinah sampai tanggal 6 Januari 2009. Nah, ternyata 1 Januari 2009 itu SK pegawai negeri saya keluar dari Menteri Agama. Dan itu saya masih berada di Madinah. Di Madinah belum Iya, belum sampai ke tanah air. ya Bu ya. Tetapi uniknya berita lulus itu sampai kepada kita. Ya Allah. Dan di pesawat sebelum pulang, kita sudah merasa bahwa kita ini dipilih oleh Allah untuk menjadi salah seorang yang akan berkhidmat di Kementerian Agama ini ya. Jadi inilah yang saya tulis di dalam buku saya. Insya Allah sekarang dalam proses. Ya. Doa di Makkah dikabulkan di Madinah. Doa di Makkah Dikabulkan di Madinah. Secepat itu. Secepat itu. Jadi belum sempat kita meninggalkan tanah suci, doa itu sudah langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya tidak mengatakan bahwa ibadah saya baik, tapi yang saya katakan adalah Allah itu sungguh pengasih dan penyayang. Kalau mungkin saya masihlah hamba yang dhaif, yang sangat sedikit amalan saya, kemudian sangat banyak dosa-dosa saya. Tetapi ketika saya melihat Allah memberikan doa yang mustajab seperti itu, energi saya semakin bertambah. Ada satu lagi Pak Ketua, Apa tuh Bu ya? yang sangat mendalam bagi saya dalam seumur hidup saya, terus saya kenang. Ya. Saya pernah mencoba untuk bisa mencium Hajarul Aswad. Ya. Apa yang terjadi? Saya terkurung di antara kaki-kaki orang di depan Hajarul Aswad itu. Saya mengulurkan tangan keluar Sempat sambil terjatuh ke berteriak. bawah? Betul. Dan kepala saya sudah berada di antara kaki-kaki. Ya Allah, betul. Saya mengeluarkan tangan saya sambil berkata help me dalam bahasa Inggris. Kemudian dengan bahasa Arab saya minta tolong. Kemudian saya dengan bahasa Indonesia. Tidak ada satupun yang mendengar. Kepala saya ibarat bola kaki, terlempar ke kanan dan ke kiri, sementara badan saya sudah membungkuk ketika itu. Dan saya yakin itu adalah akhir hidup saya. Akan terinjak. Akan terinjak dan saya akan mati di situ.
Disitulah saya teringat bahwa saya sedang beribadah dan saya di depan Ka'bah. Ka'bah adalah lambang kesucian dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian saya berdoa, ya Allah, jika ini adalah akhir dari kehidupanku, Engkau akan memanggil aku kembali kepadamu, maka aku titipkan kepadamu ya Allah segala yang tinggal, keluargaku, anakku, urusanku, pekerjaanku. Engkau adalah sebaik-baik pemelihara. Dengan dosaku yang begini banyak dan amalku yang sangat sedikit ini, aku siap kembali kepadamu. Namun terimalah tobatku dulu. Ampunilah dosaku ya Allah, dan jadikanlah amalku yang sedikit itu untuk mendinding aku dari azabmu. Namun ya Allah, jika Engkau berkenan memanjangkan umurku dan kehidupanku masih berguna bagi keluargaku, berguna bagi agamaku, berguna bagi orang lain, aku bermohon dengan kekuasaan-Mu ya Allah, selamatkanlah aku yang hari ini berada di antara kaki-kaki orang ini. Jika Engkau berkenan ya Allah memanjangkan umurku dan masih bermanfaat sisa hidupku ini untuk orang lain. Setelah doa itu dibacakan, saya langsung terlempar keluar, Pak Zul. Masya Allah. Langsung terlempar, dan saya ibarat jenazah tertidur di atas orang-orang yang banyak itu, yang kemudian mendorong saya untuk terlempar keluar. Dan ketika itu gelang identitas saya hilang. Itu musim haji. Masya Allah. Gelang identitas saya hilang, kemudian sendal saya hilang, tas yang saya sandang juga sudah tidak ditemukan, dan saya sudah sangat lelah ketika itu karena memang cukup lama berada di sana. Tetapi kemudian saya mendekat ke Multazam, bersujud di dekat Ka'bah itu, bukan bersujud tapi merapat ke dinding Ka'bah. Kemudian tidak ada kalimat yang keluar selain daripada air mata dengan rasa syukur yang begitu mendalam karena masih diberi kehidupan oleh Allah. Disitulah saya berjanji, ya Allah, mudah-mudahan saya istiqomah dengan janji saya, dengan doa saya, bahwa Allah memanjangkan umur saya, berarti saya masih bisa memberi manfaat kepada orang lain. Itulah Pak Zul, dua pengalaman yang rohani berdoa yang luar biasa yang saya rasakan. Kemudian luar biasa ya. Ada satu lagi. Apa itu, ketika ya? saya melewati Kornul Manazil, pulang dari Bani Sa'ad, tempat disusukannya Rasulullah ketika kecil. Ya, betul, ya. Saya berkunjung ke sana bersama dosen kita Bapak Bahtiar Tanjung, dan keluarganya juga ikut ketika itu. Saya melihat Kornul Manazil adalah tempat itu bermikot. berapa lama dari Mekah itu, Bu ya? Dari Mekah itu sekitar 4 jam. Karena dia ada 70 kilo lebih. Kemudian dari Taif ini nanti ada 70 kilo lagi menuju ke kampung Bani Sa'ad. Ya. Berarti hampir setengah hari perjalanan kita baru sampai di sana. Nah, dalam perjalanan pulang kami melewati Kornul Manazil. Kornul Manazil ini adalah tempat mikot umroh bagi orang yang datang dari arah Taif. Ya. Nah, saya waktu itu tidak bisa mampir. Lalu kemudian saya angkat tangan, ya Allah, izinkan aku tahun depan untuk bisa bermikot dari sini, untuk bermikot umroh dari sini. Alhamdulillah tahun depannya saya berangkat umroh lagi. Masya dan saya bermikot Allah. di situ bersama Kepala Man 1 Bukit Tinggi Bapak Irsad. Masya Allah. Dan bersama istri dan sama rombongan ketika itu. Apa saya bilang dalam doa di situ, Bapak, inilah doa saya setahun yang lalu Di saat haji. di saat umroh, agar saya dapat bermikot satu hari di sini. Ternyata setahun kemudian dikabulkan oleh Allah. Dari 3 kisah itu saya ingin memberitahu kepada kita semua, jangan pernah ragu. Allah Subhanahu wa taala benar-benar akan menyahuti suara hati kita. Walaupun kita tidak pandai berbahasa Arab, mungkin dalam berdoa, tapi Allah Maha tahu apa yang kita minta. Bersungguh-sungguhlah dalam berdoa dan penuh haraplah kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengabulkan semua doa-doa kita. Begitu Pak. Saya sampai ndak bisa bertanya banyak karena daging semua. Ya Allah, luar biasa. Buya, pengalaman yang luar biasa dari Buya. Kami selalu mendoakan Buya menjadi inspirator banyak orang. Amin ya Allah. Dan diberikan kekuatan karena masih banyak amanah-amanah yang Buya akan emban yang lain. Kalau seandainya satu individu bisa mengemban 100 amanah, mengapa mesti satu amanah untuk satu individu? Dan bersama Allah Buya kuat. Amin. Dan hari ini luar biasa jabatan, dan insya Allah teremban dengan sebaik-baiknya. Amin ya. Kami didoakan Buya, karena Buya juga sudah bagian dari Dewan Syariah dari Aspen. Doakan Aspen menjadi lembaga amil zakat resmi secara nasional, insya Allah. Baik Pak Zul, seperti saya katakan tadi, mungkin saya tidaklah seperti yang dibayangkan, tetapi setidaknya saya tidak mau jadi penonton di sini. Saya ingin
berada bersama barisan Pak Zul. Masya Allah. Bagaimana Terima kita kasih, Buya. menjadi jembatan penghubung antara orang yang membutuhkan dengan orang yang siap untuk melayani kebutuhan itu. Insya Allah Pak Zul. Tidak hanya doa, tetapi saya ingin berada di barisan Pak Zul. Insya Allah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Bu ya, Ya, sama-sama. atas kesempatan ini dan dukungannya luar biasa. Ini menjadi sebuah power juga bagi Aspen ke depan. Dan sekali lagi Bu ya, terima kasih untuk pertemuan ini terlebih dahulu. Sama-sama. Akan ada kulit-kulit berikut yang akan kita ulik dari Buya. Insya Siapa Buya? Allah. Terima kasih. Baik, karena waktu yang membatasi Buya, terima kasih pendengar semuanya. Terima kasih untuk Buya. Sekali lagi berkah untuk kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan menjadi energi dari dalam jiwa kita untuk menjadi penggerak kebaikan. Jangan hanya diam seperti Buya sampaikan, tapi kita mesti berbuat. Nggak mesti banyak. Jadilah anak kunci, karena anak kunci terbuka istana yang megah. Akhir kalam dari kami, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.